سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah karya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun yang merupakan petikan dari perkataan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadara rajulun fi majlisin qira'atan indal Habibi Muhammad bin Idrus Al-Hibshi ridwanullahi alaihi. Fa'akhadha dhalika ar-rajulu yusabbihu halal qira'ati fawaqafa al-habibul qira'ata waltafata ilaihi mukhatiban lahu biqaulihi nahnu fi khairin am fi syarrin fa in kunna fi khairin falima la tusharikuna fihi wa in kunna fi syarrin falima la tanhana anhu wa in qulta innaka tasma'u qira'atana wa tusabbihu fama ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi fa khajala ar-rajulu wa lam yarudda jawaban. Bab ini menceritakan masalah etika atau adab seorang yang menuntut ilmu di majelis ilmu, di tempat-tempat pengajian. Diceritakan ada seorang laki-laki hadir di majelisnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Hibshi, yang mana pada waktu itu Al-Habib sedang membaca kitab. Maka laki-laki yang datang tersebut bertasbih ketika dibacakan kitab oleh Al-Habib. Maksudnya berzikir. Maka Al-Habib menghentikan bacaannya. Kemudian menoleh kepada laki-laki itu dan berkata, kita ini berada di dalam kebaikan ataupun keburukan. Kalau kita berada di dalam kebaikan, kenapa kamu tidak ikut bersama kami? Maksudnya mendengarkan pengajian, mendengarkan bacaan kitab. Kalau kita berada di dalam kejelekan, kenapa kamu tidak melarang kami? Kalau kamu berkata, kamu mendengar bacaan kami, dan kamu membaca tasbih, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan dua hati di dalam tubuh seseorang. Artinya hati itu satu. Sehingga satu hati tersebut itu hanya bisa fokus kepada satu hal saja. Kalau kita sedang mendengarkan pengajian, mendengarkan pembacaan kitab, ya tidak mungkin kita fokus kepada zikir. Kalau kita fokus kepada zikir, tidak mungkin kita fokus kepada pengajian, kepada pembacaan kitab. Jadi harus pilih salah satu di antara dua hal. Ini pelarangan di dalam majelis ilmu. Jangan sampai ketika kita mendengarkan pengajian kita sambil berzikir, kita sambil berwirid, kita sambil bertasbih, apalagi di waktu pengajian kita main HP ataupun bersenda gurau. Sangat tidak diperkenankan di dalam majelis ilmu. Jadi termasuk etika ataupun adab di dalam majelis ilmu, kita harus fokus, harus mendengarkan pengajian itu, harus mendengarkan bacaan kitab. Jangan sampai kita mengerjakan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan pelajaran, dengan pengajian itu. Akhirnya ketika ditegur laki-laki yang bertasbih itu, maka laki-laki itu malu dan tidak bisa menjawab. Ya itulah, kalau kita menjadi santri ataupun kita menuntut ilmu, kita jangan sampai mengerjakan hal-hal yang lain. Kita harus fokus mendengarkan pengajian, mendengarkan bacaan kitab. Jangan sampai kita berwirid saat pengajian, bertasbih saat pengajian, atau kita main HP atau bersenda gurau dengan teman kita. Ini sangat tidak diperkenankan.
An Sayyidina Syekh Al-Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim annahu ra'a ba'dha auladihi fil madrasi yuharriku as-subhata faqala lahu khallis subhah falaha waqtun akhar. Diceritakan dari Sayyidina Syekh Al-Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim bahwasanya beliau melihat sebagian murid-muridnya di madrasah, di tempat pelajaran, di tempat pengajian, maksudnya di sekolah, dia menggerak-gerakkan tasbih, artinya berwirid. Akhirnya Syekh Husain ini berkata kepada murid itu, lepaskan tasbihmu. Itu ada waktu lain untuk bertasbih, untuk berwirid ada waktu lain. Sekarang waktunya belajar, sekarang waktunya mengaji, bukan waktunya berwirid. Kalau mau berwirid di waktu yang lain saja, kata Syekh Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Ini menunjukkan bahwa etika ataupun adab ketika kita berada di dalam majelis ilmu harus fokus terhadap pengajian, harus fokus mendengarkan pembacaan kitab yang dibacakan oleh guru. Jangan sampai kita teledor, jangan sampai kita tidak fokus mengerjakan hal-hal yang lain selain pelajaran. Seperti berzikir. Berzikir ini sesuatu yang baik, namun ada tempatnya. Tempat berzikir bukan di waktu kita belajar. Dhahika syakhsun marratan fi halqatil A'mash rahimahullahu ta'ala fazajarahu wa aqamahu wa qala tatlubul ilma alladhi kallafaka Allah ta'ala bihi wa anta tadhaku thumma hajarahu nahwa syahraini. Suatu ketika ada seseorang yang tertawa di halakohnya Al-A'mash rahimahullah ta'ala. Maka oleh Al-A'mash, orang tersebut yang tertawa ditegur oleh Al-A'mash dan kemudian disuruh untuk berdiri. Dan Al-A'mash berkata kepada orang itu, kamu mencari ilmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencarinya, sedangkan kamu tertawa, kata Al-A'mash kepada orang itu. Kemudian orang itu tidak disapa oleh Al-A'mash sekitar 2 bulan. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kuntu atasaffahul waraqah baina yaday Malik rahimahullah safhan raqiqan haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Imam Syafi'i berkata rahimahullah, apa kata beliau? Saya membuka lembaran ya kitab, lembaran buku di hadapan Al-Imam Malik rahimahullah dengan halus, dengan pelan. Artinya membuka dengan pelan, ya. Tidak sampai terdengar suaranya. Kenapa? Karena menghormati terhadap Al-Imam Malik. Haibatan lahu, menghormati terhadap Imam Malik. Kenapa membukanya itu sangat pelan? Li'alla yasma'a waq'aha, agar Imam Malik tidak mendengar gesekan daripada lembaran-lembaran kertas yang dibuka oleh Imam Syafi'i. Inilah adab Imam Syafi'i ketika belajar kepada Imam Malik. Maksudnya ketika berada di majelis ilmu. Ya, ini harus kita contoh. Sedikit demi sedikit apa yang ada di dalam kitab ini kita contoh agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah. Jadi salah satu adab di dalam majelis ilmu ketika kita mengaji, ketika kita belajar ilmu, kita harus menghindari bunyi-bunyian yang sampai berisik yang mengganggu terhadap guru kita, mengganggu konsentrasi guru kita. Ya tujuannya apa? Tujuannya agar ilmu kita bermanfaat, ilmu kita barokah. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika beliau mengaji kepada Imam Malik, beliau membuka buku, lembaran-lembaran buku dibuka oleh beliau
lembaran-lembaran kitab dibuka oleh beliau dengan pelan, dengan sangat halus. Karena menghormati terhadap Imam Malik, takut-takut Imam Malik mendengar suara gesekan daripada kertas yang dibuka itu, yang dibolak-balik, yang dibolak-balikan itu. La tadhak ala man ghalithah fil qiraati li annaka sabiqan mithluhu bal tu'allimuhu wa tarfuku bihi aw ma hadha ma'nahu. Pesan dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, jangan kamu menertawakan orang yang salah di dalam membaca kitab, di dalam membaca ilmu. Karena dulu kamu juga seperti dia. Bagaimana solusinya? Ya, kamu ajari dia. Kalau misalkan ada teman kita yang salah baca, maka kita ajarkan dia, ajari dia, perbaiki kesalahan itu, dan kita harus lemah lembut terhadap teman kita, terhadap orang-orang yang membaca bacaan ilmu ketika pembacaannya itu salah. Salah di dalam nahwunya, salah di dalam tasrifnya, salah di dalam lahjahnya, salah di dalam muradiyahnya, salah di dalam pemahamannya. Jangan ditertawakan. Akan tetapi kita harus perbaiki, ajari dia pada kebenaran, perbaiki bacaannya. Kita harus lemah lembut kepada orang itu. Inilah etika di dalam majelis ilmu. Jangan sampai kita menertawakan teman kita yang salah di dalam bacaan. Mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.